Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para SN dimanapun berada. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini kita akan berdiskusi tentang wawasan kebangsaan. Baik, di sini sudah hadir beberapa narasumber kita yang sangat handal dalam wawasan kebangsaan, yaitu ada Bapak Muhammad Hafiz. Halo Pak Muhammad Hafiz. Halo Pak. Dan juga di sini ada Ibu Noviami Trisniarti. Selamat pagi Ibu. Halo, selamat pagi. Dan juga di sini ada Bapak Saryulis Terfiadi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Dan juga ada Ibu Mardiaton. Assalamualaikum Bu Mardiaton. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, baik. Wawasan kebangsaan dan sikap bela negara merupakan sesuatu hal yang harus ada dalam setiap warga negara, apalagi kita sebagai ASN ya, yang menjalankan fungsi dan tugas negara. Bagaimana nih menurut Ibu Noviami Trisniarti tentang bagaimana sikap yang dapat kita cerminkan sebagai ASN di zaman kontemporer saat ini? Ibu silahkan. Baik, terima kasih Pak Zulfan atas pertanyaannya. Kalau menurut pemahaman saya, sikap yang bisa diaplikasikan di zaman ini adalah bagaimana kita sebagai seorang ASN meningkatkan kompetensi kita, kemudian memperluas wawasan kita, dan juga kita harus bisa cepat beradaptasi dengan lingkungan dan juga teknologi yang semakin maju. Seperti itu. Contohnya, kalau saya bisa ambil contoh sehari-hari adalah mungkin kita sebagai profesi dosen, kita bisa meningkatkan dan juga kita bisa menumbuhkan kemampuan atau literasi membaca dan menulis di kalangan kampus kita. Baik itu dosen dan juga mahasiswa, seperti itu. Jadi karena menurut saya, menurut data yang saya baca, bahwa literasi Indonesia itu ada di ranking 62 dari 70. Itu dari situs perpustakaan Kemendagri bulan Mei tahun 2002. Seperti itu. Kemudian juga kita bisa menerapkan pola hidup sehat supaya kita bisa menjalankan tugas kita dengan baik. Kemudian yang ketiga juga kita bisa menjalankan kebijakan-kebijakan yang sudah disusun oleh pemerintah. Kita sebagai ASN kita menjalankan, kita membantu program pemerintah, dan juga kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dengan tidak merugikan pihak manapun. Seperti itu, Bapak Zulfan. Ya, berarti kita harus meningkatkan kompetensi dan wawasan di zaman sesuai dengan perkembangan zaman ya, Bu ya. Juga ya, kita betul. Harus menjaga kesehatan, ya kan? Menjaga kesehatan. Kalau kita nggak sehat, bagaimana kita meningkatkan kompetensi ya? Oh, ya, benar sekali ya. Selain sikap-sikap yang dapat kita tunjukkan, kita juga melihat bahwa di zaman sekarang ini ada isu-isu global, ada permasalahan-permasalahan global, juga ada ancaman global. Menurut Ibu Mardiaton nih, bagaimana menurut Ibu Mardiaton ancaman yang paling mungkin terjadi ini, Bu, yang dapat mengancam keutuhan NKRI ini? Adapun ancaman yang mungkin terjadi di era NKRI ini di Indonesia khususnya, ancaman yang paling mungkin terjadi yaitu sikap kita fanatisme atau chauvinisme yang terlalu berlebihan, membanggakan daerah sendiri serta merendahkan daerah dan suku lain, sehingga dapat mengakibatkan konflik. Untuk itu kita perlu mengantisipasi secara dini dengan menumbuh kembangkan sikap nasionalisme dan mengesampingkan isu-isu sara sehingga sehingga tidak terjadi perpecahan ke depan, seperti itu, Pak. Ya, berarti kita dapat meningkatkan nilai nasionalisme, nilai toleransi kita ya, sehingga kita dapat mewujudkan kembali keutuhan NKRI ya.
dan terhindar dari ancaman perpecahan keutuhan NKRI. Benar begitu, Bu ya? Iya Pak, sudah mantap. Nah, kita berbicara nih tentang rasa nasionalisme, berpegang teguh misalnya pada Pancasila nih. Menurut Bapak Saryulis, bagaimana sih sikap kita untuk menjunjung tinggi nih toleransi di era globalisasi ini, Pak? Baik, Silahkan. terima kasih Pak Zulfan atas pertanyaannya. Ataupun sikap kita dalam upaya meningkatkan rasa nasionalisme dan berpegang teguh pada Pancasila adalah dengan cara menjadi warga negara yang baik, dengan cara menjunjung tinggi atau mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Serta kita berbangga sebagai bangsa Indonesia, bangga menjadi bangsa Indonesia, bangga juga menggunakan hasil produk-produk anak bangsa, dan juga tentunya menjaga nama baik bangsa dan negara kita. Kira demikian, Pak. Ya, berarti kita harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila, Pak ya. Betul. Bangga Betul dengan sekali, Pak. produk Indonesia, gitu Pak ya. Bangga dengan produk lokal, gitu Pak ya. Oh, betul. Karena itu merupakan wujud cinta kita. Ya, betul. Nah, kalau misalnya kita bahas negara ini kan tidak hanya terjadi di zaman sekarang ini. Orang-orang terdahulu seperti para pahlawan kita, nenek moyang kita sudah melakukannya terlebih dahulu. Mereka berjuang untuk kemerdekaan Indonesia nih. Nah, menurut Bapak Muhammad Hafiz nih bagaimana nih pelajaran yang dapat kita petik dari proses sejarah pahlawan kita tersebut, Pak, dalam perjuangkan Republik Indonesia ini? Baik, Pak Zulfan, terima kasih atas kesempatannya. Jadi memang sejarah ini sangat penting untuk kita pelajari kembali ya, karena ada quotes-nya itu jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Jadi apa yang bisa kita petik dari sejarah ini? Yang pertama, kita harus bersyukur ya atas kehidupan yang lebih baik hari ini dari sebelumnya. Kemudian kita harus bersatu dalam keberagaman yang hadir Indonesia ini sangat beragam sekali, sehingga quotes Bhinneka Tunggal Ika itu harus terpatri dalam kehidupan kita. Kemudian juga harus menghargai Pak jasa para pahlawan yang sudah berjuang pada sebelum-sebelumnya. Nah, kemudian sejarah ini perlu dipelajari agar masa lalu itu tidak terulang kembali dan kejayaan masa lalu dapat kita hadirkan kembali di masa yang akan datang. Dan terakhir mungkin mengetahui sejarah ya, bangsa ini termasuk upaya kita juga untuk memajukan bangsa dan negara di masa yang akan datang. Nah, mungkin seperti itu Pak Zulfan. Ya, berarti kita yang pertama itu harus bersyukur ya untuk kehidupan yang lebih baik, dan kita juga harus menjaga, memelihara apa yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan kita terdahulu ya Pak ya. Dengan tujuan pada akhirnya adalah untuk mewujudkan negara Indonesia yang lebih baik, lebih makmur, dan lebih sejahtera. Terima kasih para narasumber kita di sini. Jadi kita dapat mengambil kesimpulan. Yang pertama, sikap bela negara kita itu dapat kita wujudkan dengan meningkatkan kompetensi kita sesuai dengan perkembangan zaman, menjaga kesehatan ya paling penting ya. Kemudian untuk mewujudkan rasa nasionalisme kita, itu kita harus bangga kepada produk Indonesia, bangga pada produk lokal, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Kita tidak boleh bersikap berlebihan fanatisme seperti dibilang sama Bapak Saryulis dan Ibu Mardiaton tadi, ya kan? Dan yang paling penting di sini adalah kita harus bersyukur ya, seperti dibilang sama Bapak Hafiz, kita harus bersyukur dan dapat memelihara apa yang telah diperjuangkan oleh para dahulu. Terima kasih para narasumber yang hebat-hebat ini. Terima kasih Ibu Novi. Terima kasih Bapak Hafiz. Terima kasih Bapak Saryulis. Ya, terima kasih juga Bu Mardiaton. Saya akhiri diskusi kita dan wawancara kita di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.